Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang Penkes pre-operasi ORIF. Sebelum itu kita akan perkenalan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Sofin Ganu Rahmatrisna dengan NIM 009. Saya Maudri Astuti Deslawati dengan NIM 006. Saya Bunga Kartamevia dengan NIM 007. Saya Nina Putri Kalista dengan NIM 008. Saya Wandani Febrianti dengan NIM 010. Mari kita saksikan video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Sofin yang berjaga pagi ini nanti. Benar ya, ini atas nama keluarga ya, keluarganya Ibu Ani ya. Umur 60 tahun. Leres ya? Iya. Di sini saya memanggil keluarga dengan maksud untuk memberikan edukasi terkait operasi yang akan dilakukan Ibu Ani siang ini nanti. Sebelum Ibu Ani memasuki ruang operasi, alangkah baiknya kita sebagai tenaga kesehatan memberi edukasi terlebih dahulu. Nanti operasinya apa, kemudian nanti terjadi apa saja setelah operasi, kemudian terjadi bahaya apa saja kayak gitu. Kita perlu melakukan edukasi supaya tahu, keluarga itu supaya tahu. Jadinya kita melakukan suatu tindakan itu, keluarga juga mengetahui tindakan yang kita lakukan. Nah, ya ini nanti saya akan memberikan poster ya, nanti bisa dibaca, bisa diperluaskan juga, nanti bisa sharing-sharing ya sama teman, sama keluarga, tetangga kayak gitu. Ini saya punya poster. Amit ya. Oke, di sini saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Apakah keluarga sudah pernah tahu mengenai operasi ini sendiri, namanya operasi ORIF? Belum pernah tahu ya. Keluarga dekat tetangga ya belum pernah ada ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai operasi yang akan dilakukan Ibu Ani nanti, yaitu prosedurnya operasi ORIF. Operasi ORIF ini sendiri adalah prosedur bedah yang dilakukan untuk memperbaiki tulang yang patah dengan cara membuka kulit dan memasang alat pen stabil. Pen stabil ini biasa disebut juga seperti pen ya, kalau kita nyebutnya pen gitu aja. Mungkin pelat, skrup atau pin. Nah, itu nanti untuk menggabungkan tulangnya nanti biar antara pen dan tulangnya itu menyatu dan bisa mengembalikan posisi tulang yang geser untuk menyatukan tulang yang patah. Nah, ini di situ juga ada tulisannya. Kemudian prosedur ini dilakukan pada kasus patah tulang yang tidak dapat diatasi hanya dengan gips atau perawatan konservatif lainnya. Jadi prosedur ini menandakan bahwa suatu tulang itu sudah benar-benar ada keparahan, maka dari itu hanya dengan gips saja itu tidak cukup untuk menyembuhkan tulang itu agar kembali ke posisi semula. Jadi perlu pembedahan serta perlu adanya penopang. Istilahnya pen itu adalah penopang agar tulang itu pada posisi semula. Kemudian tujuan dari prosedur ini yang pertama yang sudah saya katakan adalah memperbaiki posisi tulang yang patah supaya posisi tulang itu kembali ke posisi semula. Jadi kita bedah, kemudian nanti tulang itu ditempatkan pada posisi yang semula, yang tadinya geseh ya, sesuai yang udah ada di rongsen itu kan tulangnya geseh, sudah tidak pada tempatnya lah istilahnya. Jadi kita memposisikan tulang tersebut pada posisi yang dimana dia tempatnya, dimana kita posisikan ke tempat tersebut. Kemudian menstabilkan tulang agar dapat sembuh dengan benar. Jadi tulang agar tetap berposisi di tempat tersebut dan sembuh dengan benar. Jadi kalau hanya di gips saja nanti kita kan tidak tahu ya, nanti gips itu apakah sudah memposisikan tulang. Gips itu kan di luar kulit ya, jadi tidak belum bisa kita prediksi untuk tulang itu nanti bisa sembuh semula atau tidak. Jadi makanya kita perlu pembedahan dan kita lakukan memposisikan tulang itu dari dalam. Terus kemudian yang ketiga, memperbaiki fungsionalitas anggota tubuh yang patah, misalnya pada tulang lengan atau tungkai, agar pasien bisa kembali beraktivitas setelah pemulihan. Jadi ini juga prosedur ini
agar bisa memperbaiki fungsionalitas anggota tubuh kita. Jadi misal kita patah tulangnya di bagian tungkai sini, kan kalau sudah patah bergeser kan kemudian kita tidak bisa ya menggerakkan siku kita. Nah itu kan perlu ditempatkan posisi semula supaya bisa gerak lagi sikutnya. Nah kayak gitu, itu namanya memperbaiki fungsionalitas dari tulang itu sendiri. Kemudian ada jenis pembiusan. Nah di dalam operasi apa saja itu supaya mengurangi rasa sakit itu adalah namanya pembiusan atau bisa kita sebut anestesi kalau dalam bahasa kesehatan. Anestesi yang dilakukan ini adalah anestesi umum atau pembiusan total ya. Anestesi umum nanti sendiri di situ ada yang pertama anestesi intravena atau IV. Nah itu nanti melalui selang infus ya, biasanya obat biusnya itu nanti akan dialirkan melalui infus. Obat bius disuntikan melalui infus dalam pembuluh darah. Kemudian anestesi inhalasi ini nanti bentuknya seperti masker, kayak masker oksigen yang pernah kita lihat itu. Dan nanti obat biusnya itu nanti akan kita berikan melalui selang itu, kemudian nanti dihirup oleh pasien. Kemudian nanti pasien akan perlahan-perlahan akan mulai memejamkan mata, seperti tertidur gitu rasanya kalau kita dibius kayak gitu. Sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu atau saya lanjutkan? Belum ada ya, saya lanjutkan. Untuk langkah-langkah dalam prosedur ORIF ya, itu yang pertama persiapan pasien. Di sini bapak-bapak ibu semua, ibu-ibu semua ya, di sini itu juga termasuk persiapan pasien. Jadi kita edukasi dulu keluarganya untuk supaya mereka tahu nanti operasi apa yang akan dilakukan. Itu juga namanya persiapan pasien. Persiapan pasien nanti juga tidak cukup itu saja. Nanti juga pasien akan diberikan baju ya, baju operasi untuk memasuki ruang operasi. Kemudian nanti pasien juga akan dilakukan edukasi sebelum dilakukan operasi nanti di ruang anestesi ya. Dan nanti juga ada tim perawat dan dokter memberikan edukasi sedikit mengenai operasi yang akan dilakukan kepada pasien secara langsung. Kemudian nanti akan dilakukan pembiusan. Setelah beberapa menit nanti akan baru masuk ke ruang operasi. Nah di ruang operasi nanti dokter dan perawat juga sudah mumpuni kayak gitu. Nah setelah masuk ke ruang operasi kemudian nanti kita akan melakukan yang namanya pembedahan atau yang disebut kalau di situ di poster adalah insisi. Jadi di sini dokter membuat sayatan di atas kulit tulang yang patah, kemudian nanti akan dibelek ya menggunakan pisau operasi. Itu dokter profesional yang bisa. Kemudian nanti akan dibelek sampai menuju tulang yang mengalami geser tadi atau mengalami patah tulang tadi. Kemudian nanti akan difiksasi, reduksi sudah ya, reduksi memposisikan tulang yang patah ke posisi semula. Setelah disayat tadi sudah nampak si tulangnya, kemudian nanti dokter akan memposisikan tulang ke posisi semula. Kemudian ada fiksasi internal, memasang alat pen stabil seperti skrup atau pelat untuk menahan tulang pada posisi tersebut. Jadi kan tadi tulangnya geser, kemudian nanti tulangnya diposisikan posisi semula dan kemudian ada alat penopangnya. Alat penopangnya itu namanya pen stabil dan kemudian diskrup supaya tidak terjadi gesek-gesek. Nah nanti tulang itu akan menuju ke posisi semula lagi. Jadi harus ada penopangnya. Kemudian setelah sudah bekas luka yang diinsisi tadi, disayat tadi, kemudian ditutup dan dijahit dengan dicepit dengan staples atau nanti ada benang jahit, tergantung nanti dokternya. Bisa di staples atau di benang jahit. Benang jahit kulit ya, ini bukan benang jahit yang dipakai pada umumnya. Kemudian durasi operasi ORIF ini tergantung dari keparahan setiap pasien atau setiap individu itu berbeda-beda. Pada umumnya durasinya itu berlangsung antara 1 sampai 3 jam. Nah itu juga tergantung dari keparahan kayak gitu, atau luas dari patah tulangnya.
Terus kemudian yang terakhir adalah komplikasi yang mungkin terjadi. Nah, ini perlu kita ketahui sekali sebelum kita melakukan segala operasi, khususnya operasi ORIF ini. Jadi kita perlu tahu, baik orang yang mengalami sakitnya atau yang sehat juga perlu tahu dari komplikasi ini. Yang pertama adalah terjadinya infeksi. Jadi setelah kita melakukan operasi itu kan dijahit, jadi ada luka buatannya. Nah, jadi kayak gitu itu kita rentan mengalami infeksi setelah dilakukannya operasi, karena memungkinkan untuk bakteri-bakteri itu masuk jika tidak ada perawatan dengan benar. Maka setelah dilakukan operasi nanti perawat juga akan mengedukasi pasien dan keluarga untuk bagaimana merawat luka operasi dengan benar supaya tidak terjadi infeksi. Kemudian perdarahan ini terjadi ketika setelah operasi jika tidak dilakukan operasi dengan benar. Nah, insya Allah di kita yang nanti akan melakukan operasi itu sudah dengan tim yang profesional, jadi insya Allah nanti komplikasi-komplikasi perdarahan seperti ini kita dapat tangani dengan secepatnya. Kemudian reaksi terhadap pembiusan. Nah, reaksi ini setiap orang masing-masing ya. Mungkin nanti ada yang alergi terhadap bius atau ada reaksi pembiusan jangka panjang seperti pusing, mual, itu biasanya wajar tapi jarang terjadi juga. Terus kemudian kerusakan saraf atau pembuluh darah. Kita kan di operasi itu ada yang namanya sayatan ya. Nah, sayatan itu kan memungkinkan kita untuk merusak saraf di area tersebut atau pembuluh darah yang ada di area tersebut. Makanya kita perlu berkomunikasi terkait ini kepada keluarga supaya keluarga tahu akan resiko-resiko yang dialami operasi ini. Tapi insya Allah semua baik-baik saja dan ini cukup rendah kasusnya karena dokter-dokter sudah sangat mumpuni di tahun-tahun yang sekarang ini. Kemudian kegagalan penyembuhan tulang ini bisa terjadi juga ketika perawatan tulang itu tidak benar. Maka setelah pos operasi nanti akan dilakukan edukasi terkait ini, nanti apa saja yang perlu dikonsumsi setelah operasi supaya penyembuhan tulang bisa terjadi dengan cepat. Kemudian ada pembekuan darah di dalam pembuluh darah. Jadi setelah operasi ORIF ini memungkinkan terjadinya pembekuan darah di dalam pembuluh darah atau yang dinamakan dalam bahasa medis itu deep vein thrombosis. Nah, ini memungkinkan terjadinya nanti kerusakan-kerusakan di organ-organ vital kita, terutama fungsi-fungsi dari organ vital kita seperti jantung dan paru-paru. Nah, kemudian nanti kita akan mengedukasi juga terkait ini setelah melakukan operasi kayak gitu. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu terkait ini operasi ORIF ini? Saya mau tanya Mas, kira-kira kalau dibius itu habis operasi nanti sadarnya berapa lama ya? Untuk sadarnya ya. Nah, setelah operasi nanti itu kan nanti ada ruangan khusus ya untuk pasien untuk sadar terlebih dahulu. Ya, tidak sadar penuh sih, tapi nanti sadar terlebih dahulu baru dikeluarkan dari ruang operasi. Jadi keluarga nanti menerima pasien dalam keadaan sadar walaupun tidak sadar penuh. Untuk kesadarannya sadar penuh itu setiap pasien beda-beda, tergantung kondisi pasien masing-masing. Ada yang keluar itu sudah langsung sadar penuh juga ada, tapi ada yang nunggu dulu berapa jam kayak gitu. Jadi setiap individu itu beda-beda untuk tingkat menuju sadar dari pembiusan. Terus ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya. Sudah mengetahui ya apa yang saya bicarakan tadi mengenai operasi ORIF ini. Jadi semoga keluarga tahu mengenai komplikasi dan risiko apa saja yang dialami ketika operasi ini berlangsung. Oke, cukup. Saya cukupkan saja, sekian. Terima kasih keluarga sudah bisa kooperatif saat kita beri edukasi. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.